Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Maulana dari kelas 2 Depenjas Universitas Siliwangi. NPM saya 192191131. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hakikat belajar dalam mata kuliah perkembangan motorik. Oke teman-teman, langsung saja pada materi yang pertama, itu tentang pengertian belajar gerak. Menurut seorang ahli yang bernama Smith, pada tahun 1982, belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Meskipun tekanan belajar motorik ialah penguasaan keterampilan, tidaklah berarti aspek domain kognitif diabaikan. Seperti itu. Nah, di sini juga terdapat ada, kalau tidak salah itu terdapat 6 analisis karakteristik belajar motorik yang dipaparkan oleh Smith pada tahun 1982. Seperti berikut. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah belajar sebagai proses. Dalam fisiologi kognitif dijelaskan, sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Sama halnya dengan belajar keterampilan motorik. Di dalamnya terlibat suatu proses yang menyumbang kepada perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil dari berlatih. Karena itu adalah fokus belajar motorik ialah perubahan yang terjadi pada organisme yang memungkinkannya untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan sebelum berlatih. Yang kedua adalah belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan yang dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan. Oke teman-teman, kita masuk yang ke nomor 3. Belajar gerak, yang nomor 3 itu, belajar gerak tidak teramati secara langsung. Artinya, proses yang terjadi di balik perubahan keterampilan itu mungkin sekali amat kompleks dalam sistem persyaratan, seperti bagaimana informasi sensoris diproses, diorganisasi, dan kemudian diolah langsung, dan arena itu hanya dapat ditafsirkan atau diartikan eksistensinya dari perubahan yang terjadi dalam keterampilan atau perilaku motorik. Selanjutnya yang nomor 4 adalah belajar gerak menghasilkan kapasitas untuk bereaksi atau kebiasaan. Pembahasan belajar motorik juga dapat ditinjau dari munculnya kapabilitas atau sebuah ukuran untuk melakukan suatu tugas dengan terampil. Keterampilan tersebut dapat dipahami sebagai suatu perubahan dalam sistem pusat saraf. Yang selanjutnya yang nomor 5 adalah belajar gerak relatif permanen. Ciri lain dari belajar motorik itu adalah relatif permanen. Hasil belajar itu relatif bertahan hingga waktu yang relatif lama. Manakala seseorang belajar dan berlatih, maka ia tidak pernah sama dengan keadaan sebelumnya. Jadi semua itu butuh proses. Oke, yang terakhir dalam pengertian belajar gerak, yaitu yang nomor 6 adalah belajar gerak bisa menimbulkan efek negatif. Mohon maaf. Jadi, kesan umum yang diperoleh bahwa belajar menimbulkan efek positif yaitu penyempurnaan keterampilan atau penampilan gerak seseorang. Namun demikian, anggapan ini mengandung persoalan, karena apa yang disebut kemajuan atau penyempurnaan tidak terlepas dari persepsi si pengamat.
perubahan perilaku pada seseorang bisa jadi dianggap sebagai peningkatan bagi seorang pengamat dan sebagai suatu kemunduran bagi yang lain. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang pengertian gerak. Kita masuk yang ke materi selanjutnya, yaitu bentuk atau konsep gerak. Konsep belajar gerak digolongkan sebagai teori belajar yang berasaskan perilaku yang dapat diamati. Itu menurut Supandi dan Seba pada tahun 1983. Perilaku ini adalah ikatan atau bond dari rangsangan jawaban atau stimulus respon yang disebut teori belajar stimulus respon atau SR, atau teori belajar koneksionisme, seperti koneksi gitu ya. Nah, jadi dalam bentuk atau konsep gerak ini, pencetus teori ini adalah John B. Watson sejak tahun 1878 sampai 1958. Ia menyatakan bahwa kesadaran hanya dapat dipelajari. Jadi kesadaran itu hanya dapat dipelajari melalui proses introspeksi serta dianggap sebagai alat riset yang tidak dapat diandalkan. Watson berpendapat bahwa kesadaran adalah termasuk kawasan fantasi dan imajinasi. Kedua kawasan ini bersifat abstrak dan sukar diamati, dan karenanya banyak mengandung subjektivitas. Karena demikian, maka Watson mengusulkan konsep baru tentang belajar. Ia berdasarkan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dapat diuji. Dirinya juga menyatakan bahwa perilaku itu adalah gerak otot. Gerak otot seperti berbicaralah adalah gerakan kerongkongan, berpikir adalah berbicara subvokal, yakni berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas konsep tentang belajar gerak, kita masuk ke materi yang mungkin adalah materi terakhir dari saya, yaitu adalah ranah gerak. Dalam pembentukan sikap subjek didik, menurut Ateng, pada tahun 1994 pada tahun tersebut menegaskan tidak ada media pendidikan serealistis pendidikan gerak untuk menanamkan sikap sportif seperti menghargai orang lain, bekerja sama, berjuang keras, dan sebagainya. Nah, sehubungan dengan hal itu, perlu ditegaskan bahwa belajar gerak memiliki beberapa intensi yang meliputi perkembangan, yaitu ranah psikomotor, ranah kognitif, ranah afektif. Pada ranah psikomotor intensi belajar gerak memuat dua tujuan utama, yaitu kemampuan bergerak dan kemampuan fisik. Selanjutnya, kemampuan bergerak memuat masing-masing satu, yaitu kemampuan gerak lokomotor, yang kedua kemampuan gerak manipulasi, dan yang ketiga kemampuan gerak stabilisasi. Sedangkan kemampuan fisik memuat masing-masing, yaitu satu kesegaran jasmani, dan yang kedua adalah kesegaran gerak. Nah, dari hal-hal di atas secara multilateral dapat dikembangkan melalui program pembelajaran gerak yang efektif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam situasi pembelajaran gerak, tidak hanya dikembangkan keterampilan gerak, melainkan dengan segera dapat dikembangkan. Jadi, dalam pembelajaran itu dapat segera dikembangkan pula beberapa faktor-faktor yang menjadi komponen dalam perkembangan totalitas anak. Nah, mungkin materi yang dapat saya sampaikan hanya itu. Mohon maaf apabila ada gangguan teknis atau kekurangan kata dalam penyampaian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.